Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Selamat malam kepada Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Jumpa lagi bersama dengan kami, saya Pastor Tommy Ringo, dan di sebelah saya Lina Sibarani. dalam program Couple in Love. Nah, malam hari ini kita akan membahas part kedua, bagian kedua dari seni bertengkar dengan baik. Mengapa kita hari ini terlambat, saudaraku? Ya, salam Otrizai. Kenapa kita terlambat? Karena memang hari ini juga bertepatan, yaitu Happy Wedding Anniversary rekan kita di CBM, Christ Body Ministry, yaitu Pak Sony Piri ya, Mam ya? Dan juga Ibu Ria. Dan juga dari pernikahan mereka ini adalah Happy Wedding Anniversary mereka yang ke-20 tahun. Luar biasa ya. Jadi mereka dikaruniakan 2 orang keturunan ilahi. Putra dua-duanya, Ariel, ganteng-ganteng, Ariel dan juga Ishak, gitu ya. Oleh karena itu di kesempatan ini kami juga suami istri mengucapkan Happy Wedding Anniversary Pak Sony dan Ibu Ria. Iya, pernikahannya makin langgeng, makin cinta, makin menjadi berkat dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Baik, sebelum kita memulai, saudaraku, kita akan berdoa dulu. Istri saya pimpin dalam doa. Monggo, Mam. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami puja-puja dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Terima kasih Tuhan untuk acara ini Tuhan, Couple in Love Bapa. Tuhan, sepanjang acara ini Bapa kami mau dedikasikan kepadamu untuk kemuliaan namamu Tuhan, dan menjadi berkat untuk anak-anakmu Bapa yang menyaksikannya. Tuhan Yesus yang baik, terlebih dahulu sucikan kuduskan kami Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Bapa, sehingga pelayanan kami pada malam hari ini berkenan bagimu, menyukakan hatimu, dan menjadi berkat bagi setiap orang yang menyaksikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan acara ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga Tuhan anak-anak-Mu yang telah ikut bersama kami dan yang akan ikut bersama kami. Tuhanlah yang senantiasa menyertai dan memberkati serta melindungi setiap mereka. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai acara Couple in Love ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Ya, sebelum kita bincang-bincang ya, Mam ya. Lanjutan dari seni bertengkar dengan baik ya. Salam Diana Sari Siotang. Ini Diana Sari Siotang bareng dengan saya Martin Pak Pahan. Shalom juga. Shalom. Nah, sebelum kita nanti lanjut bincang-bincang, kita menyanyikan satu pujian dong untuk memuliakan Tuhan Yesus ya, Mam ya. Iya, kita nyanyikan lagu Besarkan Nama Tuhan. Kenapa lagunya ini saudaraku? Karena pemain gitarnya saudaraku yang tahu yang lagu-lagu sederhana saja kuncinya. Kan begitu, lagu jadul. Oh yoi. Baik ya, Besarkan Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan
lagi kita katakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Haleluya. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, haleluya. Saya simpan dulu gitarnya ya. Oke. Puji Tuhan saudaraku. Jadi kita kenapa memuja, memuji, memuliakan dan membesarkan Tuhan kita Yesus Kristus? Karena saudaraku, kasih-Nya ajaib, kesetiaannya ajaib, Amin. penyertaannya ajaib, pemeliharaannya ajaib, dan kasih setia Tuhan ajaib dan selalu baru setiap pagi bagi kita. Katakan amin. Amin. Baik saudara-saudaraku, oleh karena itu pada Malam malam hari ini ya, malam hari ini kita akan melanjutkan. akan melanjutkan topik yang ini ya, yang minggu lalu. Nah, minggu lalu kan kita berbicara tentang Seni Seni. bertengkar dengan baik. iya, betul, seni bertengkar dengan baik ya kan. Nah, kemarin kan sudah ada catatannya itu kali, Mam. Nah, jadi itu Tapi sebentar dulu, Pak. hmm, Kalau nggak salah kan ada couple in love yang episode keberapa ada yang bertanya. oh iya, Tapi baik. itu belum sempat dijawab. Kalau Iya. nggak salah Papa janji hari ini Iya, jawab. betul, baik ya. Ada kemarin saudaraku dari siapa? Dari Pak Sarli Anto Sampe. Ya, dari Pak Bapak Sarli atau Mas atau apa ya, iya, tapi dari dari Sarli Anto Anto Sampe. Pertanyaannya kurang mengenai- lebih gimana kalau ceweknya Iya. itu suka seks, kok tidak salah kurang lebih begitu ya. Dia ada pertanyaannya seperti itu. Nah, karena pertanyaannya seperti itu, kemarin saya bilang, oke, nanti di acara berikutnya nanti saya akan ini ya, saya bilang ya, coba coba menjawab ya. Jadi gimana sih kalau contohnya kita menghadapi pacar, ini pacar ya dia bilang ya. pacar ya. Ya pacar atau istri juga boleh ya. Shalom juga Clara Pangaribuan, Shalom Leon Onibala. Tadi ada lagi siapa Bisa bentar? diturunin. Oh, bisa turunin ya. Tadi Shalom Patri juga sudah. Maria Ringo. Iya. Shalom juga Yaniman Gule. Gule. Heeh. Iya, baik ya. Nah, jadi kemarin sudah ditanya oleh orang itu kan gitu. Betul. Jadi gimana sih
kalau pasangan kita itu senang apa dia bilang badan senang ya, boleh dibilang hipersek lah ya kalau saya simpulkan begitu ya. Nah memang hipersek ini saudaraku itu menjadi kelainan ya, jadi kelainan. Nah jadi karena kelainan berarti memang ada treatment khusus ya untuk mengatasinya. Tapi pertama-tama treatment yang pertama itu adalah ya kita harus minta ampun ke Tuhan Yesus gitu kan. Karena biasanya hipersek itu kecanduan. Jadi karena karena kecanduan, tapi bukan karena contohnya orang itu awalnya dulu senang seks, bukan. Tapi itu biasanya pelarian dari trauma masa lalu. Jadi sebenarnya ada masalah. Ada masa lalu, iya. Ada penyebabnya. Iya, Shalom Pak Sigit Wijoyo, Shalom juga Rifka Khalid, Shalom juga. Oh ini adik saya, Fengki Suwarno Arba, Shalom adikku. Ya, jadi itu biasanya adalah bentuk pelarian terhadap trauma masa lalu. Jadi bentuk trauma pelarian dari trauma masa lalu. Jadi akhirnya dijadikan bahwa kenikmatan seks itu sebagai apa ya, painkiller, jadi penghilang rasa sakit. Jadi penghilang rasa sakit. Jadi pertama-tama ya memang kita harus minta ampun kepada Tuhan Yesus ya. Yang kedua Pak Sampe tadi, Pak Sarli Anto Sampe. Juga berikutnya lagi itu memang harus melibatkan harus ada namanya psikoterapi. Harus ada ke psikoterapi. Dan juga harus ini juga membangun komunikasi yang intensif kepada anggota gereja yang mendukung. Jadi artinya kan keterbukaan kan awal dari pemulihan. Jadi ketika kita beritahukan keberatan kita ada kelainan, nah kita pasti nanti dibantu doa, dibantu semangat, kan dikasih support kan begitu kan. Nah itu dia yang harus mengatasinya. Dan berikutnya juga nanti itu ya memang mau nggak mau ya harus menggunakan obat-obatan. Obat-obatan tuh maksudnya bukan narkoba ya, bukan. Tapi maksud saya ya menggunakan obat inilah ya, penstabil mood. Jadi obatnya macam-macam. Ada obat anti androgen ya, ada obat anti depresan namanya ya, obat anti depresan. Nah itu yang memang harus dikonsumsi gitu. Tapi jangan lupa, karena sebenarnya hipersek itu saya bilang tadi trauma masa lalu, jadi mengobatinya itu adalah traumanya itu. Gitu, traumanya itu hanya sebagai painkiller aja. Jadi contohnya orang sakit kepala, orang biasanya paracetamol, padahal kan sakit kepala kan bukan semata-mata karena sakit kepala, mungkin ada penyakit lain, efek sakit yang lain. Iya, betul. Jadi kurang lebih begitu ya, Pak. Saya susah ya, Sarli Anto Sampe. Pak Sarli Anto Sampe ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sangat baik apabila dikomunikasikan ke Bapak Gembala atau ke gereja, kepada orang yang dapat bertanggung jawab, dapat dipercaya. Ya, baru juga memang harus melibatkan, kita harus ada psikoterapi begitu. Berarti kok psikoterapi berarti kalau dari saran saya melibatkan rohaniawan gitu ya, hamba-hamba Tuhan yang berkompeten, dan juga melibatkan psikolog gitu kan. Dan juga ya memang harus ikut tergabung di dalam gereja. Jadi tidak bisa kita ngelawan sendiri. Karena apa? Kalau kita lawan sendiri aja, karena pasti dorongan itu kuat, namanya udah candu gitu kan. Nah kenapa orang yang hipersek itu juga dia udah merasa bersalah terus ke Tuhan. Nah, dia merasa bersalah terus, kenapa gue begini, dia melakukan, minta ampun lagi, tapi sebentar lagi ada dorongan seperti itu gitu kan. Nah makanya kita harus, apalagi saya bilang tadi, harus masuk ke dalam komunitas Kristen, komunitas gereja di mana rekan-rekan beribadah ya, di mana rekan-rekan beribadah gitu ya. Baru berikutnya memang nanti di dalam psikoterapi itu juga nanti akan menggunakan obat-obatan. Jadi obat anti depresan, anti androgen, baru nanti ada juga penstabil mood, macam-macam. Ada nanti naltrexone, ada nanti luteinizing hormone releasing
hormon. Jadi ada lagi begitu. Jadi macam-macam. Jadi nggak bisa hanya contohnya harus kita tengking aja, kita tengking gitu ya. Maksudnya kita harus melibatkan semua hal. Kita harus berdoa, tetapi jangan lupa juga labora. Ora Et et labora. labora. Baik ya, itu saja untuk jawaban tentang hiperseks ya. Bagaimana sih mengatasi orang yang hiperseks. Oke ya, itu. Nah, kalau seperti topik yang minggu lalu kita seni bertengkar dengan baik, kita kan sudah bahas tentang kesalahan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak berbahagia, yaitu mereka mengecam, ya kan begitu kan? Menghina, baru mereka membela atau mempertahankan diri, Mam, kan begitu. Dan juga membisu, membangun pembatas, benteng. Nah, kalau untuk detailnya rekan-rekan nanti bisa menonton part pertama itu di Tahta Daud Channel, dan juga nanti kalau di YouTube di Couple in Love. Nah, tapi memang kalau lihat di YouTube Couple in Love biasanya gambar orang berciuman, bermesraan di tempat tidur. Kalau lagi mencari, kalau mencari searching, pasti gambar-gambar mesra semua itu. Paling nanti ketemu orang yang berdua lagi berdoa atau lagi apa, itulah kita. Itu baru kita lah, kan begitu kan, baru kita. Oh, ini Kak Bot Put, Shalom Kak, Shalom Yohana Rosalinda Situmora. Ada couple in love juga nih yang menyaksikan ya. Menyaksikan nih, ada couple in love Martin dan Yohana ya. Ada juga couple in love Otri dan Ikhtiar. Nah, oleh karena itu hari ini bagaimana seni bertengkar dengan baik. Sekarang kalau tadi hal-hal yang dilakukan yang salah, yang membuat pasangan tidak berbahagia. Nah, malam hari ini hal yang benar. Hal yang benar ketika kita bertengkar, apa sih hal yang benar kita lakukan, gitu kan? Apa sih? Nah, makanya di sini saya katakan hal yang dilakukan pasangan-pasangan yang berbahagia saat mereka bertengkar. Ada, Mam, kan gitu. Gimana sih bertengkar bahagia? Iya dong. Sih, kayaknya susah. Susah kan? Tinggal sudut pandang saja yang berubah, kan begitu kan? Contohnya kalau kita melihat gelas berisi air setengah. Nah, ada orang katakan setengah kosong, setengah berisi. Jadi tinggal tergantung sudut pandang saja. Ada yang bilang itu kosong setengah, ada yang bilang isi setengah. Jadi itu namanya sudut pandang, kan begitu. Nah, di dalam pertengkaran juga begitu. Ada yang bilang kiamat, ada yang bilang itu justru mengasyikkan. Justru buat makin mesra. Yoi, Mam, yoi. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, supaya ketika bertengkar itu bertengkar dengan baik, seni bertengkar dengan baik. Ini yang dilakukan oleh pasangan yang berbahagia. Yang pertama, saya catat di sini ya. Jangan lari dari pertengkaran. Itu poinnya. Jangan lari dari pertengkaran. Jangan biarkan diri Anda memendam sesuatu yang menjengkelkan. Jadi jangan kita pendam. Karena apa? Karena menekan jengkel, kemarahan, itu kemungkinan besar akan timbul lagi perasaan kayak gitu. Makanya biasanya ada orang ditumpuk. Meledak dah. Ketika nggak tahan dia meledak. Dia ngamuk luar biasa. Kan begitu kan? Dia ngamuk luar biasa. Karena apa? Itu tadi. Karena dia memendam. Makanya saya katakan tadi, jangan lari dari pertengkaran. Jangan biarkan diri Anda memendam sesuatu yang menjengkelkan diri Anda. Jadi kalau rekan-rekan lagi bertengkar, baik yang sedang berpacaran, ya Shalom juga, Bezi Daily. Yahoo, Jansius, Shalom, ya. Jadi kembali lagi ke tablet. Ya. Jadi artinya apa? Artinya kita jangan lari. Banyak orang kan enggak ada masalah, mereka lari. Nah, dikira kalau udah lari nanti kan selesai dengan waktu habis. Enggak, itu ibarat apa? Itu ibarat membersihkan rumah, kotorannya disembunyikan di bawah kampret lagi. Karpet gitu kan. Di bawah karpet gitu loh, Mam. Nah, tapi kan betul kelihatan tampak luarnya bersih, permukaan, tapi menyimpan kotoran. Iya, betul. Dan itu akan menimbulkan alergi kan? Karena debu yang tersimpan itu akan, bahkan kalau ada makanan atau apa itu akan menyebabkan bau juga. Betul, Mam, betul. Nah, makanya kita nggak boleh lari dari pertengkaran. Kita harus hadapi gitu. Kita nggak boleh memendam. Kenapa? Kayak
di Amsal 30 ayat 33. Karena Alkitab berkata demikian ya, Amsal 30 ayat 33. Ya. Kita baca sama-sama ya. Amsal. Ya, Amsal 30 ayat 33. Amsal 30 ayat 33. Iya. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Jelas sekali kan? Apa dia Iya. bilang? Kalau kemarahan. Dikatakan tadi, kalau susu ditekan, dia bilang, kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Mimisan ya. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Jadi kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Nah, makanya kita tidak boleh lari dari pertengkaran. Kita harus hadapi. Ketika kita menghadapi, bukan berarti itu tempat kita untuk melampiaskan semuanya. Gitu, bukan. Artinya apa? Kita tetap ketika kita bertengkar, sering sekali saya gunakan istilah kita lawan bicara, teman untuk berpikir. Gitu loh. Kita hanya melihat mungkin di satu masalah itu hanya sudut pandang kita yang berbeda. Makanya kita harus brainstorming, kan begitu kan? Nah, jadi dijelaskan itu tadi, kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Dia bilang kan timbul. Iya. Jadi enggak usah ditahan. Jadi kalau ada sesuatu disampaikan. Contohnya, Mam, sorry loh Mam, saya hari ini jengkel banget dengan kamu. Nah, coba kamu coba juga dong. Nah, contohnya ya ditanya kenapa Pak. Yoi. Gitu. Padahal prakteknya juga kadang-kadang nggak gitu. Oh, prakteknya gimana? Ya biasanya aku kalau gitu kaget dan langsung biasa. Apa biasanya, Mam? Iya, nyimpan juga kadang-kadang Nyimpan, gitu. Ya tapi pasti ditanya, emang kenapa Pap? Gitu. Yoi, gitu ya. Jadi memang biasanya yang mudah yang menyampaikan perasaan itu biasanya adalah, ingat lagi temperamen. Ada 4 temperamen pada umumnya ya. Yang mudah mengungkapkan perasaannya itu memang yang kolerik dan yang sanguin. Sedangkan yang melankolis, apalagi yang flegmatis, itu agak lebih sulit untuk mengungkapkannya. Makanya saya bilang kan, di rumah sakit jiwa maksud saya, tidak ada orang yang sanguin menjadi gila. Jadi tidak ada orang kolerik menjadi gila. Tapi yang mengalami gangguan jiwa itu adalah selalu yang melankolis dan flegmatis. Kenapa? Karena mereka menyimpan, gitu ya. Jadi sebenarnya poin yang pertama ini mungkin paling banyak juga dilakukan oleh kita yang flegmatis dan melankolis ya. Mama. Kalau ada masalah cenderung diam. Ya, nih istri saya nahan. Baru setelah nahan? Apa? Setelah nahan? Maksudnya nangis. Loh, kalau nahan itu kan udah pasti ada tangisan Papa. Cuman kadang terlihat atau tidak. Oke, gitu ya. Iya. Oke ya, itu poin yang pertama ya. Jadi inilah yang dilakukan pasangan suami istri yang berbahagia ketika mereka bertengkar. Yaitu mereka tidak lari dari pertengkaran. Mereka tidak membiarkan diri mereka itu memendam sesuatu yang menjengkelkan diri mereka. Itu yang pertama ya. Bagi rekan-rekan juga mungkin ada yang bertanya juga boleh. Nanti mungkin ada yang bertanya, kami akan menjawab sesuai dengan apa yang kami ketahui. Kalaupun nanti kita kalaupun kami tidak tahu, nanti kita menjadi bahan diskusi, menjadi PR kami ya, gitu ya. Yang kedua apa? Yang berikutnya lagi gini, yang dilakukan oleh pasangan berbahagia ketika mereka bertengkar, kan begitu kan? Pilihlah pertengkaran Anda dengan hati-hati. Nah, kita harus pilih pertengkaran kita. Jangan hanya hal sepele saja jadi tengkar. Salah letakin anduk aja masa bertengkar sih. Itu maksud saya. Jadi dipilih. Jangan hanya karena contohnya letakin anduk salah, odol nggak ditutup masalah, bahan tengkar. Karena biasanya suami agak sedikit ceroboh, contohnya odolnya jatuh ke lantai, ngamuk-ngamuk, gitu, kamar mandi ngamuk, enggak seperti itu. Jadi kita harus pilih, gitu loh. Kita harus pilih, coba di 2 Timotius 2 ayat 23. 2 Timotius 2 ayat 23, silakan. Ya, 2 Timotius 2 ayat 23.
Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Nah, jelas ya. Memang dalam konteks ini tentang ajaran ya, tentang ajaran pengaruh-pengaruh Yahudi. Tetapi ini juga berlaku di dalam hubungan suami istri. Jadi Dalam jelas-jelas hubungan dikatakan lah di ayat 23 tadi dikatakan hindarilah apa tadi? Hindarilah Nah, itu dia. 2 Timotius 2 ayat 23. Nah, tadi katakan saudaraku. Ya, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Jadi, hindari aja lah seperti masalah handuk, masalah odol, masalah nempatin sepatu karena tidak dirak sepatu. Apalagi macam-macam lah ya, macam-macam lah gitu kan. Cobalah dipilih kalau kira-kira tidak menjadi masalah. Karena itu kan soal-soalnya kan tidak prinsip. Betul. Nah, itu dihindari aja gitu loh kan. Nggak usah. Contohnya saya dengan Ibu Gembala. Kan banyak orang kan masak kan prinsip kan bagi saya kan kalau masak kan nggak prinsip saudara. Kalau bagi saya loh ya. Kenapa nggak prinsip bagi saya gitu? Karena pertama pasangan saya Ibu Gembala nggak suka masak. Masa saya paksa dia harus suka masak kan begitu. Nah, saya nggak mau gitu loh. Akhirnya apa? Waktu kayak nikah dulu ya kami makan warteg ya, warung Padang gitu. Saya sekali dimasak ya Mam ya. Nah, tapi saya mau beritahukan itu tidak masalah bagi saya. Bahkan kalau sekarang pun sering sekali saya katakan jangan masak, jangan masak, jangan masak. Kenapa? Karena bagi saya masak atau tidak masak itu tidak prinsip. Karena gitu. tidak prinsip juga bagi Iya, saya karena pasti. bagi saya tidak prinsip. Kenapa tidak prinsip saudaraku? Karena ya pasangan saya tidak suka melakukannya. Masa saya paksa dia masak? Kecuali pasangan rekan-rekan suka masak, ya saudara larang ya wajar dia tertekan juga karena dia suka masak kan begitu. Jadi istilahnya hobinya tidak tersalurkan. Nah, jadi itu maksud saya. Jadi pilih-pilih lah ya. Jadi dipilih-pilih, jangan dikit-dikit ada masalah. Ya apa hal sepele hal-hal sepele jadi masalah. Hal-hal sepele jadi masalah. Gitu kan? Penempatan sendal ndak pas jadi masalah gitu kan. Ini biasanya ini juga nih orang yang perfeksionis. Ini biasanya ada orang seperti itu. Nah, ada orang yang seperti itu saudaraku yang perfeksionis. Ya masalah handuk aja ndak pada tempatnya aja bisa marah. Gitu kan. Oh iya. Udah ayatnya udah banyak itu, ayat 1, 2 dan 3 kan gitu kan. Kejadian 1. Iya. Nah, itu biasa orang perfeksionis. Nah, makanya orang perfeksionis juga pesan saya, ayo dipilih. Jadi jangan karena contohnya karena contohnya tidak pada tempatnya. Kalau itu tidak prinsip, saya kira ya enggak usah menjadi masalah. Kalaupun itu menjadi masalah bagimu, contohnya sampaikan saja dengan santun. Kan kemarin saya sudah jelaskan. Jadi sampaikan saja dengan cara mengeluh, bukan mengecam, bukan mengecam. Iya, bukan mengecam, tetapi hanya mengeluh. Mengeluh itu artinya apa? Hanya menyampaikan perasaan kita tanpa menyalahkan orang lain. Betul. Sedangkan mengecam artinya sudah mengeluh, udah gitu udah menyerang kepribadian seseorang gitu ya. Iya. Baru apa yang ketiga? Ini kalau pasangan-pasangan yang berbahagia kalau bertengkar. Apa yang mereka lakukan? Yang ketiga itu mereka itu menerangkan masalahnya dengan jelas. Nah, mereka itu menerangkan masalahnya dengan jelas. Nah, kalau di hari Selasa yang lalu kan sudah saya jelaskan. Saya jelaskan bahwa kalau lagi terjadi pertengkaran, ketika pasangan kita berbicara, kita jangan berpikir untuk menjawab. Betul. Kita sudah persiapkan jawaban. Apa yang akan kita katakan ya? Iya, karena di pertengkaran kembali lagi kita bukan mau cari siapa benar siapa salah. Siapa menang siapa kalah. Apalagi khususnya dalam suami istri loh rekan-rekan ya. Suami istri kan kita kan menjadi satu. Betul. Jadi masa kita cari siapa salah siapa benar. Contohnya saya salah. Ya karena kami jadi satu ya istri saya juga salah. Iya. Begitu juga istri saya salah. Ya saya juga kan salah karena kami kan sudah jadi satu. Satu gitu loh. Jadi ketika kita bertengkar, kita bukan mau cari siapa salah, siapa benar. Tetapi kita mencari apa? Solusi. Iya. Gitu loh, Mam. Kita cari solusi, rekan-rekan. Kita cari solusi, gitu ya. Kita cari solusi. Tapi kan itu kalau udah berumah tangga, Pak. Ya. Jadi satu. Nah, kalau yang pacaran gimana? Nah, kalau yang belum berpacaran, jadi
Jadi Yang sebelum belum menikah. yang belum menikah. Kalau yang belum menikah gimana contohnya? Cara terbaik itu adalah buat kesepakatan sebelum menyampaikan sesuatu. Mm-mm. Buat kesepakatan. Artinya, Mbak, oke, saya akan ngomong pertama, nanti setelah itu kamu. Jangan dipotong ya, supaya nanti bisa kita tahu ceritanya gimana. Atau mau kamu duluan, terserah. Setelah kamu selesai, baru saya. Nah, artinya apa? Ada kesepakatan dulu, ada rule kita buat sebelum kita diskusi, sebelum kita berdebat. Kalau enggak, nanti pasti main potong-potongan. Nanti dipotong sana, potong sini, potong sana, potong sini. Akhirnya apa? Tidak ketemu titik terang, titik temunya tidak ketemu. Tidak ketemu nanti titik temunya gitu loh. Jadi sebelum tengkar, sebelum menyampaikan sesuatu gitu, sampaikan dulu. Saya mau ngomong nih. Tapi nanti selesai saya ngomong baru kamu ngomong loh. Enggak boleh dipotong. Atau kamu duluan, boleh. Kamu duluan ngomong, nanti setelah itu saya ngomong. Nah, harus ada kesepakatan seperti itu rekan-rekan. Baru kalau ada seperti itu, maka kita akan enak nanti diskusinya. Itu bagi yang berpacaran. Iya. Gitu ya. Kalau bagi suami istri lebih enak seharusnya. Betul. Jangan menyalahkan, cari solusi, gitu ya. Jadi ceritakan terus terang, gitu ya. Ceritakan terus terang. Nah, ya, dengan jelas. Keempat apa? Keempat. Nah, ini dia. Nyatakanlah perasaan Anda secara langsung. Nah, ini yang keempat yang dilakukan oleh pasangan yang berbahagia ketika mereka bertengkar. Nah, kan ingat saudara-saudara ya, rekan-rekan, kenapa ini saya bilang penting sekali. Seni bertengkar dengan baik ini menjadi program konseling pranikah di gereja GBI Tahta Daud yang Tuhan percayakan saya gembalakan. Ini menjadi program, salah satu program pentingnya. Kenapa? Karena kembali lagi, karena tidak ada pernikahan yang tidak bertengkar. Betul. Tidak ada pernikahan yang tidak bertengkar. Nah, makanya ketika kita mengetahui bagaimana bertengkar dengan baik, maka apa? Itu merupakan hal penting bagi ketahanan kita sebagai pasangan suami istri yang berbahagia. Kalau enggak, ya tadi, kesalahpahaman, pertengkaran, dan konflik itu akan segera berubah menjadi penghinaan dan perlakuan kasar. Gitu loh. Jadi memang sangat penting sekali. Ya, shalom juga Irianto Sitepu, shalom juga Yartina Lauli, Yahowu. Ya. Nah, jelas ya, jelas sekali. Jadi makanya kita penting. Seperti yang saya katakan tadi, penting sekali. Nah, ini ya, nyatakanlah perasaan Anda secara langsung. Nah, coba kita baca deh. Amsal 27 ayat 5. Amsal 27 ayat 5. Silahkan Mama. Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, jelaskan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Padahal kasih kan itu kan baik, bagus. Tetapi dia bilang kalau tersembunyi, lebih baik teguran yang nyata-nyata. Kalau kasih kita itu tersembunyi. Nah, makanya saya katakan nyatakan perasaan Anda secara langsung. Nah, ini sering sekali perempuan ya. Perempuan ini kadangkala dia bilang, enggak ada apanya, enggak ada feelingnya. Maksudnya enggak ada feelingnya. Dia enggak, udah ku kasih kode pun kayak gini. Enggak tahu dia. Benar-benar enggak ada perasaannya. Kan begitu. Karena apa? Karena perempuan kepingin tuh punya, berharap tuh semua berharap pasangannya, suaminya atau laki-laki itu seperti ini, ahli nujum. Jadi dukun. Nah, kayak dukun. Jadi sidang Cilincing GPI, shalom sidang Cilincing GPI. Iya, jadi seperti dukun. Contohnya nih kemarin istri saya tunjukkan ini handphone. Kan casingnya kan udah mulai warna apa tuh Mama? Kuning. Udah mulai warna kuning kan dia tunjuk gitu kan. Harusnya warna putih, bening ya, transparan ya. Bening transparan. Kan begitu kan? Nah, ditunjuk begitu. Udah. Kalau kayak gini nih Kanda kan yang ini kan ngerti dong apa maksudnya. Kenapa saya tunjuk-tunjuk, dia bilang. Untung saya udah tahu istri saya siapa. Saya sudah pesan 2 saudaraku. Jadi ketika dia bilang saya tunjukkan ini bukti transaksi saya. Ini saya sudah pesan 2 untuk casing transparanmu untuk handphonemu. Saya bilang begitu. Tapi saya bilang sama istri saya, tapi kan tidak selalu kita bisa baca. Karena kan kembali paranormal aja bisa
bisa ini banyak salah seperti si Mbak Yu itu. Nah, sampai dia ketakutan karena dilaporin sama polisi karena dia bilangnya si Jokowi lengser tahun 2021, dia klarifikasi maksudnya 2024 dia bilang kan gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya itu loh, nyatakan perasaan secara langsung. Kadang-kala pasanganmu tuh nggak tahu apa maksudmu. Kamu nanti uring-uringan sendiri, jengkel sendiri, kesel sendiri. Kita juga bingung. Semua jadi masalah. Kan? Semua menjadi masalah. Dia jangan ngomong kok ketus amat gitu kan. Ternyata ada yang nggak kesampean. Nah, ternyata ada yang nggak kesampaian. Makanya tadi lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ingat, teguran lo ya, bukan makian ya, bukan hinaan, bukan mengecam. Gitu loh maksudnya rekan-rekan. Ya, teguran aja harus disebutkan gitu ya. Iya. Apalagi kalau keinginan kita itu nggak macem-macem. Ya disampein aja ya. Jadi jangan contohnya lagi kalian contohnya ada lagi lihat Pizza Hut lagi contohnya lagi promo gitu kan contohnya kan ditunjukin ada lo promo Pizza Hut gitu ya. Empap gitu kan. Ya paling kalau cowok mana? Ya udah. Aman gitu ada. Nah, jangan ya ampun, gue udah kasih kode, ya ampun, nggak ditanggapi. Nah, jangan sampai begitu. Nah, jadi harus lihat juga suaminya ya. Iya. Tipenya juga apa betul. Gitu loh ya rekan-rekan ya. Jadi nyatakan aja perasaan Anda secara langsung. Tetapi kembali lagi secara langsung kembali lagi ingat hukum yang kita sudah bahas sebelumnya di part pertama. Jadi tidak boleh mengecam. Itu loh ya, tidak boleh. Oke? Nah, baru itu yang keberapa tadi? Nah, baru berikutnya itu yang keempat ya. Yang kelima apa? Yang lima, nilailah intensitas perasaan-perasaan Anda. Maksudnya nilailah intensitas perasaan-perasaan Anda. Nah, kalau coba di 1 Timotius 4:16 supaya dapat konsepnya, saya sebut apa ya? Bagian A-nya ya. 1 Timotius 4:16. 1 Timotius 4:16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Nah, cukup. Jadi itu artinya awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Artinya gini, nilailah intensitas perasaan-perasaan Anda. Jadi artinya gini, ketika kita punya perasaan gitu, kita harus juga nilai, ini gue lebay atau kagak ya gitu. Ini benar atau enggak? Iya, karena kan tadi kan awasilah dirimu sendiri dia bilang kan, dan awasilah ajaranmu. Artinya ajaran di sini keyakinan kita, opini kita, pemikiran kita. Karena jangan-jangan pasangan kita nggak tahu. Kan nggak tahu apa maksudmu mam gitu loh kalau tidak diceritakan kan gitu contohnya. Jadi makanya kita harus menilai ini realistis nggak ya, kok saya marahnya kok berlebihan ya. Kita harus menilai. Gitu kan. Iya, kadang-kadang emang khususnya dalam rumah tangga banyak seperti itu. Jadi menurut kita itu peraturan, padahal sebenarnya nggak saling tahu gitu. Jadi betul. Peraturan yang tidak tertulis gitu. Betul. Padahal misalnya kayak si istri, aku kalau lagi ini jangan diinin, tapi si istri sendiri sebenarnya tidak pernah mengungkapkan gitu. Nah, ketika si suami melakukan, dia kesel, dia merasa si suami itu udah bersalah gitu, udah menyalahi aturan, padahal aturan itu pun sebenarnya tidak ada. Iya, gitu. betul sekali. Tapi pada prakteknya banyak hal-hal seperti itu. Nah, itu makanya kita harus menilai gitu loh kan. Jangan langsung kita kan dikatakan tadi apa? Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, keyakinan kita. Jadi kita harus benar-benar kita nilai sendiri. Ini gua apalagi lebay. Atau contohnya kayak perempuan, apa gue lagi datang bulan nih, kan begitu contohnya. Bisa. Iya. Karena dan emang ngaruh sih. Iya, kita apa karena gue lagi datang bulan jadi gue lagi sensitif banget gitu kan. Nah, itu kita harus kita nilai sendiri diri kita gitu ya. Kita harus nilai diri kita. Kadang-kadang kan nggak tahu ya si pasangannya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kita perlakukan ya gitu. Maksudnya ya tiba-tiba disewotin, tiba-tiba kesel gitu. Iya, betul gitu kan. Tiba-tiba diajak ngomong kok bisa ketus amat gitu kan. Tiba-tiba rupanya udah ada tersinggung di satu titik yang lain. Yoi. Ya, nah gitu ya.
Nah, jadi kembali lagi kita harus nilai ya. Jadi kita harus jujur supaya apa? Nah, itu tadi gini. Orang hebat itu bukan hanya bukan hanya bisa melihat kekurangan orang lain, tetapi dia juga bisa melihat kekurangan dirinya sendiri. Itu dia orang hebat. Gitu ya. Oh iya, Shalom. Ita malam, Ibu Ita malam, Ateta ngelingga ya. Iya. Ini Opung Joy Ringo dikasih jempol. Ini saya tahu ini pasti cucunya ini yang kasih jempol nih ya. Putri kami. Ini putri kami yang kasih jempol ini, yang nonton ini putri saya ini. Gitu ya. Nah, jadi itu ya, kita harus nilai intensitas kita. Berikutnya apa? Nah, ya, itu udah jelas ya. 1 2 udah 5 tadi ya. Sekarang nomor Yang keenam, berhenti menghina. Itu yang keenam. Oh iya. Berhenti menghina. Jadi jangan dasar kau ini, Betul. dasar kau ini, enggak boleh. Dasar kamu ini. Contohnya tadi saya baru dengar tadi waktu ulang tahun pernikahannya Pak Sony sama Ibu Ria tadi, Bapak Pendeta cerita masalah bangun tidur ada contohnya pasangannya langsung makan. Tapi ada pasangannya sikat gigi dulu baru makan, kan gitu kan. Nah, tapi karena itu kembali karena tidak dipilih masalahnya, kenapa? Jadi bahan pertengkaran. Gitu kan. Jadi tengkar, padahal kan sebenarnya ya terserah di mana nyaman-nyamannya kan gitu kan. Jadi tidak harus jadi bahan pertengkaran. Sama, ya itulah saya bilang tadi, kita harus memilih pertengkaran kita itu. Yang besar kita perkecil, yang perkecil ditiadakan. Gitu ya. Oke ya. Itu tadi ya, jadi kita berhenti menghina. Kenapa? Coba Amsal 14 ayat 21. Amsal 14 ayat 21. Silahkan Mama. Amsal 14 ayat 21. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Nah, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Artinya apa? Menghina pacar kita sudah berbuat dosa. Menghina pasangan kita, baik itu suami atau istri, kita sudah berdosa. Jelas-jelas dikatakan siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Jadi, tetapi dikatakan, berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Tapi kalau kita menaruh belas kasihan kepada pasangan kita, lah justru kita berbahagia. Justru kita berbahagia, gitu loh, Mam. Ya. Jadi ini dia ketika kita bertengkar ya. Pasangan yang bertengkar, pasangan yang berbahagia ketika mereka bertengkar, ini konsepnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh. Nah, ini dia yang ketujuh. Kalau kita bertengkar, yang bertengkar itu janganlah tinggal dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Artinya begini, tengkar, udah itu tadi lari dari pertengkaran. Didiemin, dibiarin, tidur juga dibawa pertengkarannya. Si istri menghadap ke timur, suami menghadap ke barat. Kan begitu, si istri menghadap ke utara, selatan. Si suami menghadap ke selatan, gitu kan? Gitu, jangan sampai dibawa tidur. Itu maksudnya. Loh di mana? Ini di dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24. Jadi jangan izinkan pertengkaran itu kita biarkan tidak nyaman. Makanya kita bilang jangan sampai matahari terbenam. Artinya jangan sampai matahari terbenam, saudaraku. Artinya jangan lama-lama gitu loh. Bukan artinya kalau lagi tengkarnya malam gimana? Matahari udah terbenam gitu. Jadi jangan maksudnya sampai terbit kan? Iya, jangan sampai terbit. Jadi maksudnya itu jangan sampai dia melekat di hati. Jangan lama. Nanti jadi ada lama-lama. Iya, jadi nanti ada akar pahit. Betul. Jadi ada akar pahit. Jadi artinya apa? Artinya jangan biarkan lama. Iya. Gitu, makanya ketika ada masalah itu dinyatakan perasaan kita secara langsung. Dan kalau dibiarin lama-lama biasanya pikiran kita juga jadi kemana-mana nih. Yoi. Dan itu biasanya negatif semua. Oh, jangan-jangan gini. Padahal harusnya ya langsung aja diselesaikan. Ini pengalaman kita ya, Mama. Ini nih poin-poin yang beberapa poin ini sebenarnya saya lemah di situ semua. Kena semua saya kena. Gitu ya. Tapi ya kita kan namanya pengen bertumbuh, pengen terus menyempurnakan pernikahan. Ya berusaha ya. Dan pasti ada gagal, ada berhasil. Iya, betul. Tapi enaknya gitu kan, ketika kita mengerti seni bertengkar dengan baik, ketika kita gagal, kita tahu
jalur yang benar Iya, itu mana gitu loh. benar. Relnya kita tahu gitu loh. Itulah kegunaannya seni bertengkar dengan baik ini. Jadi ketika kita gagal, kita bisa kembali lagi ke relnya, ke jalurnya. Betul. Kalau enggak ya kita enggak akan tahu, kan begitu kan? Nah, jadi aku bilang janganlah tinggal dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Coba Matius 5 ayat 23 24. Baca ya. Ya. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Amin. Jelas ya. Yesus lo yang ngomong begini, jadi katanya saya pegang dulu kan. Sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Gitu. Jadi, kurang lebih. Oh ini Shalom Suryanto, ini mantu saya di papanya Mora. Iya ya. Jadi ayat ini itu kalau aku tangkap nih ya, jadi itu lebih penting kita menyelesaikan masalah kita dengan sesama daripada kita mau mengadakan persembahan ke Tuhan. Iya, betul sekali. Lebih penting menyelesaikan. Tapi bukan tidak dilakukan ya. Karena dibilang kan tinggalkan di depan mezbah. Jadi bukan dibawa ke rumah loh. Ya, terus kita kembali lagi. Nanti kalau dibawa ke rumah nanti kan jadi lupa dia kasih lagi. Makanya dibilang tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Dan pergilah berdamai dahulu. Ya, jadi jangan pelak nanti dibawa dulu ke rumah. Apalagi sampai nggak jadi. Nggak boleh biasanya juga. Kan nggak jadi kan lupa. Jadi itu maksudnya. Jadi maksudnya itu gitu. Jadi jangan. Jadi kalau tengkar, usahakan cepat berdamai, karena ada satu lagi ayat ya, mungkin ya di dalam ini saya harus cari saudaraku ya, di dalam Roma pasal 12 ayat ke-18 istri saya baca. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Yes, jelas kan? Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, termasuk dengan pacar kita, termasuk dengan pasangan kita. Betul. Gitu loh. Jadi kita harus menjadi juru damai. Makanya Yesus katakan berbahagialah orang yang membawa damai. Itu Matius pasal 5, berbahagia ayat 7. Matius pasal 5 itu berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kita harus menjadi juru damai gitu loh. Iya, Shalom juga Sumitra Farsa saja. Ya amin. Farsa ya. Farsa saja. Suja. Oh iya. Ini pakai kacamata kali Papa ini salah mulu. Maaf ya saudara-saudara. Iya, karena umur saya udah tua saudara, hampir setengah abad. Jadi dikira A. Oh gitu ya Mam ya. Ya makasih banyak loh untuk koreksinya Mam. Iya ya. Jadi begitu kurang lebih rekan-rekannya. Jadi ayo kita berdamai. Jangan biarin orang dia kok yang salah. Masa gue yang lebih dulu nyapa dia? Jangan gitu saudara-saudara, kan ingat. Saya itu begitu loh saudara. Oh gitu. Tanya kalau ada brainstorming lah ya istilahnya, pasti saya nggak pernah itu di luar mengucapkan kata maaf. Tapi saya walaupun tidak pernah mengucapkan kata maaf, perlakuan saya meminta maaf. Oh gitu ya. Benar Mam kan ya? Pak? Yo Imam. Sampai sekarang itu masih terus belajar Iya. belajar. Iya. Kalau saya saudaraku memang belajar jadi pelaku. Karena apa? Apa yang saya sampaikan ini ya ini ada Ibu Gembala. Memang saya orangnya belajar berintegritas. Jadi apa yang saya katakan itu yang saya hidupi, apa yang saya sampaikan itu yang saya hidupi. Jadi itulah saya. Jadi makanya tadi Bu Gembala bilang dia lagi belajar. Kalau saya memang tipikalnya memang ya seperti ini yang saya lakukan. Iya. Gitu kan. Contohnya kemarin kita ada brainstorming gitu kan, Ibu Gembala tiba-tiba buat itu tadi Ibu Gembala menyelesaikan sesuatu nggak diomongin, dibuatin kopi gitu kan. Tapi waktu dia buatin kopi
dia bukan langsung berikan ke saya, bukan, tapi dia suruh putrinya masuk putri kami ya gitu kan, untuk itu ada kopi, ngomong sama papa, dia bilang. Nah, saya juga kaget, loh ini kok pakai perantara kan gitu kan. Nah, saya tuh langsung sedapat-dapatnya, kalau hal itu ditentukan oleh kamu, berdamailah dengan semua orang. Saya langsung, saudaraku, datangi istri saya. Kopi belum saya minum, saya datangi istri saya. Gitu loh. Ketika datang istri saya, langsung terjadi banjir, saudaraku. Maksudnya banjir air mata ya. Nah, itulah tipikal saya. Artinya apa? Saya memang belajar menjadi pelaku. Karena apa? Karena banyak hamba Tuhan itu pintar ngomong, tapi tidak pintar melakukan, Mam. Makanya banyak jemaat itu akhirnya apa? Kecewa dengan hamba Tuhan. Gitu loh. Makanya saya secara pribadi belajar apa adanya. Makanya kalau jemaat Tuhan tanya nanti ke jemaat Tuhan GBI Tahta Daud, mereka akan tahu siapa gembala mereka. Kami adalah menjadi surat yang terbuka. Jadi kami itu tidak menutupi contohnya supaya kelihatan bagus, enggak. Makanya kalau contohnya jemaat lagi main ke rumah, ya mereka akan melihat keseharian kami apa adanya. Jadi kami tidak mau memoles, kan begitu ya. Kami memang ya apa adanya gitu loh. Karena kami tidak mau menjadi diri orang lain. Kami mau menjadi diri kami sendiri sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kita. Kan begitu kan, Mam ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu rekan-rekan, bahwa inilah yang dilakukan oleh pasangan yang berbahagia ketika mereka bertengkar. Ingat, bertengkar pasti terjadi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, tidak mungkin tidak ada pertengkaran di dalam pernikahan, dalam hal berpacaran juga, tidak mungkin. Tetapi bagaimana kita menyikapi, meresponsnya, itu akan menentukan kita makin bertumbuh, makin mengasihi, atau kita makin jatuh, atau kita makin membenci, gitu loh. Tapi kalau kita mengerti konsep-konsep yang saya beritahukan, percayalah, pernikahan itu menjadi mengasihkan. Seperti saya buat, saudaraku, ketika ulang tahun pernikahan kami yang ke-18 tahun. Ya kan? Judulnya itu saya buat, mungkin ada di Tommy Ringo ya, di Facebook Tommy Ringo saya buat itu adalah apa? Pernikahan yang menggairahkan. Oh, ini putri saya kasih jempol berapi nih. Nah, kenapa saya buat begitu, saudara? Karena saya rasakan sekali bahwa pernikahan kami ya puji Tuhan hari demi hari bertumbuh. Bukan berarti tidak ada masalah, kan begitu ya. Bukan berarti tidak ada pertengkaran pasti ada, kan begitu. Tetapi karena mengerti seni bertengkar dengan baik, karena perguruan kita sama, yaitu kitabnya juga sama, yaitu Alkitab, bukan kitab yang lain. Sehingga kita ada alat tolok ukur untuk mengukur pertengkaran kita ini sudah benar atau tidak, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, saudara-saudaraku, poin-poinnya. Jadi saya singkat ya, ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh pasangan-pasangan yang berbahagia ketika mereka bertengkar. Yang pertama, jangan lari dari pertengkaran. Jangan biarkan diri Anda memendam sesuatu yang menjengkelkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pilihlah pertengkaran Anda dengan hati-hati. Jangan semua hal dibuat jadi bertengkar. Iya, masalah odol bertengkar, masalah handuk bertengkar. Rugi diri sendiri, iya, rugi jadi, juga pasangan kita. Yoi, gitu. Jadi pilihlah pertengkaran dengan hati-hati. Baru yang ketiga, terangkanlah masalahnya dengan jelas. Gitu ya. Jangan emosinya diumbar. Tapi sampaikan saja pokok persoalannya, bukan emosinya yang diumbar. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, nyatakanlah perasaan Anda secara langsung. Jangan disimpan-simpan. Makanya isi hati. Iya, Alkitab bilang tadi, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Padahal kasih kan itu sangat-sangat baik. Tetapi ketika dia tersembunyi, lebih baik teguran yang nyata-nyata. Ya kan? Itu yang keempat. Yang kelima, nilailah intensitas perasaan-perasaan Anda. Ingat, tadi bilang awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Artinya kita harus koreksi diri kita. Kita ini apakah kita lagi, contohnya lagi terbawa emosi, kita apalagi karena kita lagi stres. Kalau yang perempuan apalagi datang bulan nih gue, jadi gue sensitif banget. Nah, ini kita harus menilai gitu ya. Itu yang kelima ya. Yang keenam, yaitu berhentilah menghina. Ingat, orang yang menghina itu berbuat dosa.
Tetapi siapa menaruh belas kasihan, dikatakan akan disayangi. Artinya apa? Ya pasangan kita bukan untuk dihina gitu ya. Dan yang ketujuh apa? Janganlah tinggalkan dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Artinya Janganlah kalau tengkar, tinggal di dalam. ya janganlah tinggal dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Jadi kalau tengkar, ayo segera diselesaikan, segera. Karena apa? Kita dan jangan tunggu-tunggu. Kan dia yang salah, dia dong duluan, nggak boleh gitu. Kan tadi Yesus sendiri bilang, Yesus sendiri kan tadi bilang kan bahwa tergantung kepada kita. ya, berdamailah dengan semua Berdamailah. orang. Itu Roma 12 ayat 18. Yesus sendiri bilang, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ayo, tidak peduli siapa benar, tidak peduli siapa salah. Ingat, ayo jadilah juru damai supaya engkau disebut anak-anak Allah. Ayo selesaikan, jangan tunda-tunda. Ingat, gengsi itu membuat hubungan itu makin merenggang. Gengsi itu membuat hubungan makin merenggang. Ego itu membuat hubungan makin merenggang. Makin menjauh, makin merenggang. Tetapi saudaraku, kasih, perhatian itu membuat hubungan itu makin melekat. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan ya. Iya. Itu saja topiknya. Jadi kalau untuk mencari tahu lebih lanjut topik ini, jadi sudah ada sebelumnya. Sebelumnya itu adalah seni bertengkar dengan baik. Part pertama itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh pasangan yang tidak berbahagia. Dan malam hari ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh pasangan yang berbahagia ketika mereka bertengkar. Ketika mereka bertengkar, mereka melakukan hal-hal ini. Jadi kita tinggal memilih ya rekan-rekan, kita mau berbahagia atau tidak berbahagia. Ada dua pilihan. Iya. Mau melakukan yang pertama berarti kita tidak berbahagia. Mau melakukan yang kedua pasti kita berbahagia. Apa deh? Sekecil ini. Shalom. Mana? ada Oke. Ini aja baca. Oh ya, Shalom, bukankah bimbingan pranikah dan hidup kudus sudah cukup mencegah pertengkaran dalam keluarga? Kalau sebagai gembala mengaku sering bertengkar, karena apa ya? Good, terima kasih banyak Pak Bernard. Ya Bernard betul? Iya, Pak Bernard. Jadi gini Pak, bimbingan pranikah itu kadangkala kita hanya diajarkan itu adalah hanya tentang kasih, tetapi tidak sampai hal-hal yang prinsip, hal-hal yang teknis gitu loh. Ini kan saya sudah berbicara tentang hal yang teknis. Itu loh. Gitu ya, hal-hal yang teknis kan begitu. Itu pertama. Jadi kenapa? Makanya tidak cukup. Nah, perlu lagi rekan-rekan ketahui, ingat, kita ini manusia kan lupa. Nah, karena kita lupa, oke, kita ikutin pranikah. Faktanya semua pernikahan rata-rata yang ikut bimbingan pranikah, khusus yang Kristen yang cerai, pasti itu ikut bimbingan pranikah juga. Tapi cerai juga tuh. Betul. Cerai juga. Kenapa cerai juga? Kembali lagi. Jadi bukan masalah enggak cukup, bukan, tetapi kembali lagi. Karena biasanya kita di bimbingan pranikah, kita dibilang enggak boleh kasar ya sama pasangan. Hanya permukaan hanya tampak luar. Kalau yang ini memang sengaja saya kupas detail gitu loh. Kenapa saya kupas detail? Mungkin karena saya juga tipikal orang kalau berbicara itu harus ada progresnya. Artinya apa? Harus dapat diukur. Kalau saya orangnya kan begitu kan, melakukan sesuatu harus diukur. Kurang lebih begitu Pak Bernard. Baru kalau sebagai gembala mengaku sering bertengkar karena apa ya? Kita bilang sering ini bukan acap kali ya, bukan acap kali. Sering kalau boleh dibilang Pak, istri saya ini kepingin Pak Bernard, dia kepingin tuh saya mecahin piring. Karena dia bilang gimana sih rasanya orang tengkar pecahin piring gitu loh. Karena memang kami tengkar, kami tidak pernah gitu, saya tidak pernah merusak barang. Gitu loh, saya tidak pernah merusak barang. Apalagi saya ya. Apalagi istri saya gitu loh. Tengkar kami itu hanya hal-hal yang sederhana. Ingat, Pak Bernard, yang membuat orang tersandung Pak, itu tidak pernah batu besar. Selalu Pak batu kecil, batu kerikil Pak. Tidak pernah orang tersandung Pak, itu oleh batu besar soalnya Pak. Kelihatan. Iya, enggak. Contohnya apalagi sebesar lemari gitu kan. Tidak mungkin Pak orang tersandung karena batu sebesar lemari Pak. Orang selalu tersandung oleh batu kecil Pak.
Nah, begitu juga dalam pertengkaran juga, itu sering sekali karena hal-hal kecil. Tetapi karena hal-hal kecil tidak ditangani dengan baik, ini bisa menjadi besar. Pertengkaran besar. Pertengkaran besar dan akhirnya bisa menyebabkan perceraian. Gitu kurang lebih Pak Bernard. Terima kasih banyak ya. Jadi maksud saya, kami sering bertengkar karena apa ya? Karena hal-hal gitu tadi Pak. Kami kok udah pilih Pak. Nah, kami sudah pilih gitu kan. Karena kembali lagi, istri saya menilai sesuatu itu berdasarkan perasaan. Kalau saya prinsip. Saya prinsip. Nah, kadangkala kan tidak ketemu. Karena secara, ingat yang disampaikan oleh istri saya minggu lalu. Bayangkan dua pribadi yang berbeda, kromosom yang berbeda, jumlah kromosom kita ini Y dan X-nya berbeda, gitu kan? Bentuk tubuh berbeda, pasti akan terus ada namanya perbedaan-perbedaan, gitu loh Pak. Gitu. Kalau contohnya ada orang dibilang, oh kami tidak pernah tengkar, saya curiga itu. Saya curiga tuh. Kenapa saya bilang saya curiga? Itu biasanya siap-siap aja itu meledak, saudaraku. Karena tadi ingat apa? Pertengkaran kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Itu tadi di dalam Amsal tadi, Pak. Kurang lebih begitu Pak Bernard. Makasih banyak, Pak. Ada lagi? Iya. Jadi kurang lebih begitu. Terima kasih. Jadi tidak cukup contohnya kita hanya di pranikah, karena semua orang Kristen yang bercerai, pernikahan yang bercerai, itu ikuti bimbingan pranikah Pak. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada berapa pertemuan, tapi cerai gitu loh. Nah saya juga Pak Bernard, saya ketepatan kan dari 2 sekolah teologi berbeda Pak Bernard. Nah saya pribadi orang yang suka baca. Nah, karena saya orangnya senang membaca, senang menganalisa, begitu Pak Bernard. Wajar ya. Gitu ya. Jadi saya senang menganalisa. Wajar nggak gembala sering bertengkar? Wajar Pak. Wajar Pak. Cuman gimana menyikapi pertengkarannya Pak? Itu kan gue bilang tadi Pak. Jadi kalau Pak Bernard lihat yang kemarin. Bertengkarnya maksud Pak Bernard apa dulu kali ya? Iya. Kayaknya harus kita inikan dulu ya. Bertengkarnya kan kemarin kan udah saya jelasin Pak. Bertengkar itu tidak boleh melakukan bertengkar ini Pak ya, supaya lari ke ini ya, sesuai dengan bahas kita. Yang bertengkar itu kalau pasangan tidak berbahagia itu mereka mengecam. Kami tidak lakukan itu Pak. Nah ini ada istri saya, nah ini banyak orang tinggal di sama saya Pak. Ada tadi adik-adik saya itu tinggal dengan saya bisa 2 bulanan. Keponakan-keponakan saya ada yang 5 tahun tinggal dengan saya, mereka akan tahu Pak, gitu ya. Nah, ini dia yang tidak boleh itu Pak, menghina Pak. Baru apa? Membela diri atau mempertahankan diri. Membisu, membangun pembatas. Nah, itu tidak boleh Pak. Ya, mengecam. Itu dia Pak. Jadi, jangan sering bertengkar tuh jangan gini Pak, maksudnya Pak. Takutnya ini dikit-dikit tengkar. Kan tadi kan udah saya jelasin Pak, kan Pak Bernard. Pilihlah pertengkaran Anda dengan hati-hati. Itu tadi Pak, poin yang kedua Pak Bernard. Di poin yang kedua udah saya beritahu Pak, pilihlah pertengkaran Anda dengan hati-hati. Jadi sering bertengkar itu Pak, jadi bukan hal-hal yang bilang tadi masalah handuk. Wajar ya. Kalau gembala wajar, bagaimana jemaatnya? Lah kembali lagi Pak, lihat konteksnya Pak Bernard ya. Jadi lihat konteksnya Pak. Jadi rekan-rekan, wajar kalau kita bertengkar ya, wajar. Makanya ini mungkin ada yang harus diluruskan ya. Iya, bertengkar gimana ya? Karena dia pakai kata sering. Oke. Ya mungkin kalau sering bertengkar, seringnya ini maksud Bapak sering gimana? Setiap hari bertengkar, atau seminggu 2 kali, atau sebulan berapa kali? Maksud Bapak yang sering ini sebagaimana dulu biar kita bisa menjawab lebih ini, iya, gitu, Pak, lebih gitu jelas. Pak Bernard. Tapi kalau dibilang bertengkar, pasti ada pertengkaran, gitu maksudnya. Iya Pak, mungkin bisa Bapak jelaskan. Maksudnya saya takut nih definisi sering bertengkar kita ini ada berbeda dalam jumlah. Iya. Nah, kalau kami sebut sering Pak, tuh Pak, bukan berarti tiap hari tengkar Pak. Itu mah namanya neraka Pak. Jadi kalau kami bilang sering Pak, kami menggunakan kata sering itu Pak karena lebih dari 2 kali Pak.
gitu Pak. Iya. Jadi makanya kami menggunakan istilah sering, gitu loh Pak. Jadi kalau sudah dia umpamanya lebih dari 2 kali, itu udah sering Pak, gitu loh Pak. Nah jadi kalau tiap hari tengkar, kembali lagi berarti dia enggak pilih pertengkarannya, Iya. enggak memilih. Kami ini pacaran Pak, kami pacaran 5 tahun lebih Pak. Kami pacaran 5 tahun lebih. Kita sudah menikah sudah hampir 20 tahun Nanti Pak. bulan Juli 20. Nah Pak Bernard bisa tanya ke jemaat yang Tuhan percayakan kami gembalakan, yang kami sebut sering ini gimana. Makanya saya takut nih definisi sering kita nih berbeda nih, karena kok wajar ya katanya kalau gembala wajar, bagaimana jemaatnya ya katanya. Nah ini saya khawatir nih ini tengkar terus, berarti dia tidak memilih pertengkarannya. Ingat tadi di poin poin yang kedua dari apa, pasangan yang berbahagia ketika bertengkar, yaitu apa? Pilihlah pertengkaran Anda dengan hati-hati. Itu tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 23. Saya akan bacakan ya. Iya, dikatakan hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Nah, makanya kita harus pilih Pak, gitu loh Pak Bernard ya. Tapi terima kasih banyak loh untuk ininya ya, untuk tanggapannya. Ada lagi? Jadi tolong dipilih-pilih rekan ya, jangan nanti hanya masalah sendal masalah rambut di lantai masalah, apalagi jemuran karena enggak pada tempatnya masalah. Enggak begitu Pak ya, enggak gitu Pak. Kok wajar ya kalau gembala wajar, bagaimana? Iya wajar. Jadi ketika lebih dari satu itu udah disebut udah sering Pak, kan dia udah jamak dia. Betul. Nah, tinggal tergantung kalau tiap hari tengkar. Kalau tiap hari tengkar berarti udah ada yang salah. Nih, apa nih? Terus terang, kami suami istri tahu firman, jadi kami jarang sekali bertengkar. Contoh, istri yang ngerti tunduk sama apa? Istri. Ya, sama Contoh, istri yang ngerti tunduk sama istri, suami yang sayang istri. Intinya, kami tahu firman. Jadi, apa itu? Wajib hidup kudus karena Tuhan suka kita kudus. Jadi maksud Bapak ini bertengkar tidak kudus. Harus bisa melakukan kalau tahu firman, maaf ya Pak Bu. Enggak, jadi kalau aku baca maksudnya bertengkar itu tidak kudus. Iya ini Pak. Sorry Sekarang Pak. kekudusan ini Pak, di mana itunya ya iya, Pak? Pak, hidup kudus. Iya Pak. Jadi ya makasih loh Pak Bernard. Jadi Oh, jadi ini Bapak Bernard ini pendeta atau jemaat? Nggak tahu Mang, Iya. tapi intinya ya betul. Jadi gini ya, Contoh, sudah. istri yang ngerti kita sembah. tunduk. Intinya kami tahu firman. Jadi Jadi hidup kudus. kami jarang sekali bertengkar. Iya. Gini Pak Pak Kalau Bernard. masalah jarang, kami pun jarang Pak nyebutnya. Iya. Makanya sering tadi Sering itu tadi maksud itu, Pak, Bapak jumlahnya berapa harus dikasih gitu. tahu. Iya. Iya. Gitu Gitu. loh Pak. Kemungkinan kita hanya salah pengertian antara sering Iya, gitu. sering jumlahnya. Sering dan Ya. jarang tuh. Iya, sering dan jarang. Mungkin itu Pak. Gitu. Nah, Ya, jadi kita kalau pun sangat setuju kalau seperti yang dicontohkan Bapak ini ya iya, kan. betul. Baru gini, tidak ada hubungannya saudaraku ya. Tengkar dengan hidup kudus tuh tidak ada hubungannya ya. Rekan-rekan, kembali lagi berbuat dosa. Nah, ini karena hidup kudus pasti ada gitu ya. Berbuat dosa, rekan-rekan, itu bukan karena kita melakukan dosa. Enggak. Saya ulangi ya, kita berbuat dosa bukan hanya, saya ulangi, takutnya saya salah. Ya, kita berbuat dosa bukan hanya karena melakukan perbuatan dosa, bukan. Ini tentang berbuat dosa kan, kok ada tentang hidup kudus ya. Nah, ini agak unik ini kalau
apa hubungannya Hidup tengkar pertengkaran. dengan hidup kudus kudus. gitu ya. Oke, coba mudah-mudahan saya ketemu. Oke, di Yakobus 4 ayat 17. Ini udah kalau tentang hidup kudus dan sebagainya dikatakan demikian ya. Maka saya bilang tadi bahwa kita berbuat dosa bukan hanya karena melakukan perbuatan dosa, bukan hanya karena melakukan, tapi ayat 17. Yakobus 4 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, jadi lihat aja, kita tahu bagaimana berbuat baik, tetapi kita tidak melakukannya, kita berbuat dosa. Artinya apa? Hidup kudus dengan pertengkaran bagi saya itu tidak ada hubungannya. Kecuali pertengkaran kita ingat yang dilakukan oleh pasangan yang tidak berbahagia di minggu lalu. Iya. Nah itu memang sudah berdosa Pak, karena di situ sudah ada mengecam gitu. Maaf, tadi ada ucapan sering. Iya. Nah, tapi tidak ada apa nih? Maaf, tadi ada ucapan sering. Toh tidak ada jelasannya. Maaf Pak Kudus. Bagi Bagi saya. saya tidak tetap melakukan dosa. Jadi walau buat dosa wajar sebagai manusia, tapi tidak tetap atau sering. Ya, Iya, terima kasih setuju. banyak Pak. Boleh Pak. Walaupun masih belum pas Pak ya. Arti kudus Pak bukan itu Pak. Arti kudus itu dalam bahasa aslinya itu dikhususkan, dipisahkan. Itu dalam bahasa aslinya Pak ya. Tapi karena menurut saya juga bagus ya, tidak masalah kan begitu ya. Karena juga ini juga pandangannya Pak Bernard Mama. Karena dia bilang kan Pak maaf Pak Kudus Bagi saya tidak tetap melakukan dosa. Good, bagus Ya. Pak, good, bagus ya. Tapi kok arti kudus itu arti dikhususkan, dipisahkan, itu artinya Pak. Terus Gitu. hubungannya dengan pertengkaran? Nah itu tadi. Dosa dengan pertengkaran. Nah aku maka bingung. Nah, makanya tadi kudus itu tadi, makanya ini kan seolah-olah kan berarti kan setiap orang yang orang bertengkar tengkar berbuat dosa. Itu maksudku makanya. Makanya Pak, kan Pak Bernard, kalau di minggu lalu kan udah saya jelaskan, pertengkaran itu tidak bisa dihindari, kan begitu. Tetapi ada hal-hal yang dilakukan oleh pasangan Yang berbahagia. yang tidak berbahagia, ya itulah yang berdosa. Karena mengakibatkan Karena orang mengecam, bahkan ya kan? iya. Mengecam, menghina, dan macam-macam. Nah tadi kan udah saya jelaskan Pak kan. Nah, pasangan yang berbahagia tadi kan Pak, dia jelas Pak, berhentilah menghina. Itu poin yang ke-6 tadi Pak. Poin yang ke-6 Pak. Jadi kembali lagi tidak berdosa Pak kalau tengkar seperti dilakukan oleh pasangan yang berbahagia. Tidak berdosa bertengkar kalau pertengkarannya responnya seperti pasangan yang berbahagia yang baru saja kita bahas Pak. Tapi pertengkaran menjadi dosa ketika kita melakukan menghina. Pertengkaran yang kemarin. Bukan Pak, sering atau terus melakukan yang disebut tidak hidup kudus. Aku ketawa. Ya, oke lah Pak ya. Makasih banyak Pak Bernard. Makasih. Bukan Pak sering atau yang disebut tidak hidup. Yang disebut tidak Bukan Pak, sering atau terus melakukan yang disebut tidak hidup kudus. Apa ya maksudnya Aku juga kurang ngerti. Belum. Oke. Ya makasih banyak loh Pak Bernard ya. Makasih banyak. Kami senang karena inilah namanya brainstorming gitu kan Pak. Dan ya kalau tidak keberatan Pak Bernard boleh. Bukan, boleh nih kita tampil bareng Pak Bernard. Pak Bernard beserta istri, saya beserta istri Pak Bernard. Monggo, gimana Pak? Ketepatan gereja punya Zoom Pak. Nah, jadi kita dua pasang lah ya kan, dua pasang. Kita tukar pikiran lupa ya, tidak berdebat ya, tukar pikiran. Kita mau jadi berkat bagi orang. Karena kita harus menghindari pertengkaran Pak. Karena memang perdebatan tidak pernah menghasilkan pertobatan. Perdebatan tidak pernah menghasilkan pertobatan, gitu loh Pak. Gitu loh. Jadi itu istilah saya loh Pak. Itu pandangan saya loh ya. Itu dari di Alkitab Pak. Nanti dikirain dari Alkitab lagi. Jadi saya kalau tidak keberatan Pak Bernard, nanti monggo bareng kita ada Zoom. Nah, jadi boleh kita jadi contohnya kita atur waktunya, kita diskusi.
di Zoom, nanti kita buat live di Facebook. Nah, Acara ini ya. di acara Couple in di Love acara ya. Couple in Love ya Pak ya, karena ini kan topik kita kan di Couple in Love. Karena gereja punya beberapa acara gitu ya. Jadi ini hari Selasa ini namanya Couple in Love. Besok talk show. Hari Kamis biasanya kami itu 50 episode kehidupan yang dikendalikan oleh tujuan. Hari Sabtu ada 2, paginya itu namanya paginya itu brunch devotion, sedangkan malam jam 7 malam itu adalah now night of worship. Jadi kalau Pak Bernard tidak keberatan, monggo Pak, dengan senang hati Kita kami undang. senang lagi kan bapak dan istri kan Jangan bertengkar. enggak couple in love juga Iya, tuh. couple in love Jadi juga. ya kita mintalah masukannya gimana tuh Yoi. kehidupan rumah tangganya yang menjadi berkat itu. Yoi, betul. Berbagi kisah lah Pak. Berbagi cerita, Berbagi kisah lah. kesaksian gitu. Iya. Oke Pak Bernard ya, kurang lebih begitu ya Pak ya. Nanti saya chat Bapak deh, nanti saya chat atas nama Tahta Daud Channel ya Pak Bernard ya, supaya nanti kita bisa ini, supaya kita jadi berkat lah bagi banyak orang Pak. Nggak ada maksud yang lain, nggak. Kita mau jadi berkat bagi orang lain. Dibagilah kesaksiannya, waktu tengkar gimana sih cara tengkarnya gitu. Anyway, thank you. Boleh Apa? diskusi. Boleh diskusi. Iya. Iya Pak ya. Nanti aku chat ya Pak ya, supaya kita enak Pak. Maksudnya artinya enak tuh artinya Pak, kita terus menjadi berkat sama orang. Betul. Karena seperti doa kami Pak, kami tuh belajar Pak untuk pertama mengedukasi. Itu udah falsafah saya Pak, secara pribadi Pak, mengedukasi, memotivasi, yang kedua, dan yang ketiga menginspirasi Pak. Hanya ini Pak falsafah saya, mengedukasi. Jadi harus ada pengetahuan di dalamnya Pak. Jadi bukan hanya kasih semangat, tapi harus ada pengetahuan. Makanya tadi saya jelaskan detail-detail perintil-perintilan begitu Pak. Itulah edukasi namanya Pak. Tadi contohnya yang kalau hipersek itu gimana? Tadi kan saya jelaskan sampai ada antidepresan, adalah untuk mood, untuk macam-macam sampai saya jelaskan. Itulah namanya edukasi. Tetapi tidak sampai di situ. Setelah mengedukasi kita harus memotivasi. Setelah kita memotivasi, jangan lupa kita harus menginspirasi. Nah, karena menginspirasi orang inilah orang nanti akan bergerak, bertumbuh sesuai dengan maksud dan tujuan Yesus Kristus gitu ya. Baik, itu saja ya rekan-rekan ya. Terima kasih banyak sudah bersama dengan kami. Terima kasih banyak Pak Bernard. Selamat malam semuanya. Ya, kita akhiri karena udah 1 jam lebih ya, betul ya? Lebih. Kalau 1 jam. Seru Biasanya kami nih, kenapa Bernard juga Iya. bertanya. Kita senang kok Pak, ada yang bertanya. Betul sekali. Kalau nggak ada bertanya kan tadi kan kita nggak ada ini kan gitu kan Pak kan, gitu. Nah, jadi masalah sering mungkin definisi sering kita mungkin yang berbeda. Dan gitu ya. dan ya memang seharusnya kalau pendeta itu ya memang harusnya nggak sering bertengkar kalau ada dalam konteks Pak iya, Bernard. Kalau sering yang saya sebutkan iya, ini kan ada ya, sebenarnya kita ya, bermaksud di dalam pasti ada itu di dalam doang 1 kok. bulan pasti ada tengkar kan. Ya, kita udah berapa belas tahun, 19 tahun, mau 20 tahun kita menikah. Ya berarti ya minimal 12 kali. minimal 12 kali 19. kali 19. Enggak 1 bulan 1 kali Pak. Itu minimal lah kan gitu kan istilahnya lah, intinya kan udah banyak itu Mama. Iya. Ya kan. Kami berapa bulan hari? Oh, Hana Berapa bulan? Lembang sangat memberkati ya, makasih banyak Ibu Hana Lembang. Saya kurang tahu apakah nona atau nyonya ya. Ya sangat memberkati. Iya. Kami lakukan ini Ibu Hana, kami hanya berbagi hidup kok. Jadi kami berbagi hidup. Jadi itu saya bilang kami hanya belajar menjadi surat yang terbuka. Kami orangnya ndak mau bagus dilihat orang, Nggak mau tapi membentuk image. ya kami ndak mau membentuk Jadi, image orang. Kami ndak mau. Bapak dan Ibu memang baik. Kelihatan doang ya Pak. Memang baik, saya di sini memang baik. Makasih banyak Pak Bernard. Makasih banyak Pak Bernard. Makasih banyak. Iya, kalau untuk Bapak tahu, juga baik. iya, kalau untuk tahu kami Pak, Datang ke rumah Pak. datang ke rumah, tanya Tapi ke Bapak di jemaat. mana dulu ya? Suruh-suruh datang ke rumah.
Apa nih? Konteksnya seni Iya. bertengkar. Oh, Jadi Lin kali Henry ini, Ringo. iya. Nah, ini adik saya, adik bungsu saya. Heeh. Konteksnya seni bertengkar. Jadi Iya. kalau diberi contoh saat gembala Brainstorming normal, brainstorming normal. iya. Jadi Contoh. Dijadikan contoh. Jadi jadikan contoh, Iya. hehehe, ya. Iya, kurang lebih begitu ya. Gila. Udah lebih 15 menit tuh. Iya ya. Iya, jadi makasih banyak. Nanti kepada rekan-rekan kalau mau bertanya monggo, kalaupun nanti kami tidak bisa menjawab, kembali lagi kita akan mencari solusi bersama-sama gitu ya. Belajar bersama Kita lah. belajar bersama karena kita mau tumbuh bersama, bertumbuh ke arah Kristus gitu. Jadi bukan bertumbuh ke arah yang lain-lain gitu ya. Kali itu aja ya, Mam ya. Iya. Kan biasanya nyanyi sih kami, cuma karena udah cukup lama kamu nyanyi lagi, Mam. Nyanyi lah. Hah? Nyanyi lah, guys. Nyanyi kali sedikit untuk Iya, sekali. apa namanya? Apa? Relaksasi. Relaksasi. Yo, iya, Mam. Baik, Mam. Terima kasih loh Pak Bernard. Dan juga kepada Dan semua, Lin, iya, Henny, semua lah. kepada Hana Lembang sangat memberkati katanya. Kalau Pak Bernard nggak bertanya kan kita udah selesai dari tadi. Bang Dedi, Maria Ringo, siapa lagi? Lin, Henny. Wah, Ikhtiar Marhumendru. Ini juga couple in love nih. Kalau dia ini memang persiapan banget ini Persiapan. rekan-rekan. Iya, dia ikut. Tahu dah kita yang sudah ada rencananya. Iya, ini pengerja di gereja kita ya. Ini pengerja di gereja kita, Ikhtiar Humendru. Oke, gitu saja ya. Kita nyanyikan dulu relaksasi ya, Mam ya. Bentar aja ya. Iya kan? Oke, bentar aja. Setelah itu nanti kita akhiri pertemuannya. Kita berdoa. Untuk doa kali ini kandain doanya. Oke. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. sekali lagi katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, sebentar ini ada yang bertanya ya. Sebentar. Ada yang bertanya. Ada yang bertanya. Sebentar ya. Mariana Cahyadi, shalom shalom. Hana Lembang, apa setiap hari ada siaran langsung? Sabah Malaysia. Waduh, jauh sekali ya Sabah Malaysia. Shalom shalom. Wah, Oh, luar Ibu biasa. Hana Lembang itu di Malaysia. Oh iya, baru Oh. iya. Wah. Kami Tidak. tidak tiap hari Ibu Hana Lembang. Jadi kami itu hanya setiap hari Selasa jam 8 malam, Rabu jam 8 malam, Tuh. baru hari Kamis juga nanti jam 8 malam juga. Ya, tapi Tapi untuk beberapa minggu waktu ini kami lagi atur lagi dulu, dipersiapkan. Hari Sabtu jam 10 pagi pagi. Branch Devotion,
jam hari Sabtu juga jam 7 malamnya malam. jam 7 malam itu Now, Night of Worship. Baru di hari Minggunya Ibadah jam Raya. 10 pagi di Ibadah Raya. Karena gereja kita di Jakarta, Ibu Hana Lembang, tepatnya di Jakarta Pusat, di gedung Intiland Tower, Jalan Jenderal Sudirman, Itu belum Kapling bisa. 32 Jakarta Pusat, itu belum bisa kami gunakan, Ibu. Jadi karena belum bisa kami gunakan, maka kami menggunakan live streaming. Karena itu ada di Jakarta Pusat tempat ibadah kita. Kurang lebih begitu, Ibu. Dan juga saya kembali lagi, Bu, kalau buat sesuatu itu kembali lagi, mungkin ya ada kali ini ya, ada kali perfeksionis orangnya ya. Iya. Ya, jadi saya orangnya kalau buat sesuatu itu harus terukur. Jadi dapat diukur kurang lebih kalau 3 bulan hasilnya apa, 6 bulan hasilnya apa. Gitu, saya orangnya begitu. Jadi tidak asal buat. Kalau ditanya bisa nggak buat tiap hari? Oh, bisa banget. Aja. Bisa, tapi saya harus membuat program itu dia harus terstruktur. Dia harus punya goal. Itulah saya. Gitu. Jadi semua punya goal. Jadi seperti kayak jemaat dulu dari kalangan apa? Dari kalangan pekerja, gimana caranya supaya jemaat ini bisa punya rumah gitu. Nah, itu banyak saya bicara tentang motivasi ya, tentang firman-firman Tuhan tentang motivasi. Gitu. Gitu saya orangnya, Ibu ya. Jadi mohon maaf Ibu, belum bisa kita lakukan secara Setiap langsung hari. setiap hari. Ya, baik itu saja. Ya. Iya Pak, hehe katanya. Oh, Pak Bernard, sering-seringlah berdua nyanyi Soulmate-nya. bersama. Pak Bernard juga nih dengan Ibu. Kelihatan soulmate-nya. Apa tadi? Baru? Jadi memberkati Jadi- yang jadi- lihat. jadi memberkati yang lihat. Terima kasih. Makasih banyak Pak Dalam Bernard. kemuliaan buat Tuhan. Apalagi ini. Iya. Oh, Suryati Aritonang, shalom. Oke ya, itu aja ya. Oke. Oh ya, ini Sari. sudah ada jadwal di bawah ya, tuh jadwal. Iya. Ini Diana Sari Sihotan. tulis. Ini adalah mahasiswi teologi ya. Iya, thank you Nah, Sari. makasih ya. Ada bersama kami Ada Sari. bersama dengan kami karena kena corona kampusnya saudaraku. Dia kebetulan Jakarta Selatan. Kampusnya di Jakarta Selatan, ya dia harus dikembalikan. Apakah ke tempat pelayanan atau pulang ke rumah orang tua. Nah, untung dia kembali ke tempat pelayanan. Kalau dia pulang ke rumah orang tua, dia pasti nyanyi seperti Nia Daniati bilang. Pulangkan Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku gitu kan. Tapi ini enggak gitu ya. Oke ya, itu saja. Ya. Yuk kita tundukkan kepala, kita mengakhiri sekali lagi, Mam, kita ucapkan terima kasih Terima kasih. untuk kebersamaan kita. Kita mau terus jadi berkat, kita mau terus belajar bersama untuk hormat kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus ya, Mam ya. Yuk, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kebersamaan kami pada malam hari ini. Semua karena berkat kemurahan-Mu. Amin. Tuhan Yesus, kami telah menyampaikan apa yang harus kami sampaikan, apa yang kami hidupi, khususnya hamba hidupi Bapa. Itu yang telah hamba sampaikan kepada seluruh umat-Mu yang menyaksikan ini, bahkan sampai ke Sabah, Malaysia, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur oleh karena Tuhan Yesus berkati seluruh umat-Mu, baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri yang beribadah bersama dengan kami pada malam hari ini. Tuhan, apapun saat ini menjadi pergumulan, persoalan, kebutuhan, kerinduan mereka, Engkaulah yang menyediakannya Tuhan Yesus menurut Amin. kekayaan dan kemuliaan. Amin. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau Bapa menjawab jauh lebih banyak dari yang mereka doakan, sehingga penuh sukacita mereka dan mereka memuliakan Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jadikan kami Bapa menjadi pelaku dari firman-Mu, supaya Tuhan, jumlah perceraian di antara orang Kristen Bapa terus menurun drastis. Bukan bertambah-tambah, tetapi Tuhan menurun drastis. Amin. Karena mereka telah tahu bagaimana menyikapi pertengkaran yang baik Bapa. Supaya mereka Bapa dapat Bapa melakukan Bapa hal yang benar ketika mereka terjadi pertengkaran Bapa. Oleh karena Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya pernikahan-pernikahan di Indonesia ini, bahkan di luar negeri, khususnya orang-orang Kristen, kiranya Bapa menjadi berkat, menjadi inspirasi, karena mereka hidup sebagai suami istri yang harmonis. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami akhiri pertemuan kami, dan kami Bapa mau beristirahat. Tuhanlah yang melindungi kami.
Tuhanlah yang menyertai kami, Tuhanlah yang memelihara kami, dan Tuhan Yesus Kristuslah yang memberkati kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Dan ketika kami tidur, Engkau memberkati kami pada saat kami sedang tidur, sesuai dengan firman-Mu yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadi, tergenapi atas hidup kami. Dan kami akhiri pertemuan kami ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin, amin ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Selamat malam. Shalom, shalom Mama. Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom, shalom.